Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak ibu semua, mungkin kalian pernah melihat banyaknya sampah berserakan, bertumpuk, sehingga menghasilkan atau menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pencemaran lingkungan. Nah, apa sih yang dikatakan dengan pencemaran lingkungan? Ya, pencemaran lingkungan itu didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Nah, ada dua jenis bahan dalam pencemaran, yaitu degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Nah, kemudian non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, kemudian arsenik, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, kemudian banyak sumber-sumber zat pencemaran hingga alam tak mampu menetralisir. Nah, selain itu banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya penggunaan kantong plastik secara masif, kemudian pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, kemudian penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, kemudian pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi, kemudian pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, kemudian penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak, dan lain-lain. Nah, beberapa jenis pencemaran lingkungan beserta dampaknya. Jenis-jenis pencemaran berdasarkan zat pencemarnya, pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran kimiawi, yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya zat-zat kimia baik organik maupun anorganik. Nah, contohnya merkuri, timbal, zat radioaktif, atau deterjen. Nah, kemudian pencemaran fisika, yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya benda-benda seperti kaleng, plastik, kemudian kaca atau karet. Nah, yang ketiga pencemaran biologis, yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya berbagai mikroorganisme seperti bakteri Entamoeba coli. Nah, berdasarkan tempat terjadinya pencemaran itu dibagi menjadi 4, yaitu. Nah, yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya adalah gas H2S. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi. Bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Gas CO dan CO2. Nah, karbon monoksida atau CO tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun. Merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin laptop. Gas CO2 dalam udara murni berjumlah 0,03%. Bila melebihi toleransi dapat mengganggu pernapasan. Nah, sumber pencemaran udara itu antara lain yaitu oksida karbon, karbon monoksida atau CO dan CO2. Gas CO2 adalah gas yang dihasilkan dari proses pernapasan makhluk hidup, pembusukan bahan organik, dan pelapukan dari batuan. Nah, bila gas ini di atmosfer jumlahnya meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan suhu pada bumi. Kemudian oksida belerang atau SO dan SO3. Nah, gas sulfur dioksida ini berasal dari pabrik yang menggunakan belerang dan hasil dari pembakaran fosil. Nah, gas ini jika bereaksi dengan air akan membentuk senyawa asam. Nah, bila senyawa ini turun bersamaan dengan hujan, maka akan terjadilah hujan asam. Nah, kemudian oksigen nitrogen atau NO atau N2O. Nah, gas nitrogen ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai bahan untuk membangun protein. Nah, jika gas ini bereaksi dengan air, maka akan membentuk sebuah senyawa asam. Nah, kemudian komponen organik volatil yaitu metana atau CH4, kemudian benzena, kemudian klorofluor, karbon atau CFC, dan kelompok bromin. Nah, CFC sering dikali digunakan untuk bahan pendinginan pada AC dan kulkas. Nah, selain itu CFC juga digunakan untuk alat penyemprot rambut dan juga alat penyemprot nyamuk. Nah, CFC sangat berbahaya sekali karena bisa merusak lapisan ozon pada atmosfer. Nah, akibatnya pelindungan bumi dari radiasi sinar ultraviolet akan berkurang. Nah, kemudian suspensi partikel seperti debu, kemudian tanah,
dioksin, kemudian logam, asal sulfat, dan lain-lainnya. Kemudian substansi radioaktif. Nah, kemudian suara itu berasal dari kendaraan bermotor, mesin industri, kemudian pesawat, dan lain-lain. Nah, kemudian ciri-ciri dari pencemaran udara. Udara yang tercemar itu memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki kadar karbon dioksida yang tinggi. Nah, hal ini terjadi akibat banyaknya pembakaran hutan, pembakaran sampah, dan juga asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Nah, yang kedua, udara jadi dapat dilihat atau berwarna. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kalau udara itu seharusnya tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, namun hanya bisa kita rasakan. Nah, jika udara sudah dapat dilihat dengan kasat mata atau berwarna, berarti udara tersebut sudah tercemar. Nah, yang ketiga, memiliki bau. Kita biasanya bernapas dan tidak menyadari adanya bau, bukan? Nah, bahkan kita kadang tidak sadar sedang bernapas. Nah, jika udara tersebut sudah berbau, maka udara itu tercemar. Dan sangat tidak dianjurkan bagi kita untuk menghirup udara tercemar tersebut sering atau terlalu banyak. Nah, yang keempat, kualitas udara pengap. Akibat adanya pencampuran gas dengan komponen lain dapat menyebabkan udara di sekitar kita jadi terasa pengap. Nah, udara yang pengap ditandai dengan peningkatan suhu akibat adanya campuran gas hasil pembakaran dengan gas buangan. Nah, kemudian yang kelima, menyebabkan iritasi mata. Meskipun kita bernapas dengan hidung, namun udara masih bisa mempengaruhi anggota tubuh kita yang lain termasuk mata. Biasanya akibat udara yang tercemar dengan zat tercemar yang berbahaya, akibatnya membuat mata kita iritasi yang biasanya ditandai dengan mata menjadi kemerahan. Nah, yang berikutnya, dampak pencemaran udara. Bagaimanapun hidup kita itu juga sangat bergantung pada udara bersih yang tidak tercemar. Nah, berikut dampak-dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, terjadi hujan asam. Nah, hujan asam terjadi akibat peningkatan kadar nitrogen oksida atau NO2. Ada juga sulfur oksida atau SO2 di bumi. Nah, terjadinya hujan asam dapat membuat bangunan lebih mudah berkarat karena bersifat korosif dan menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, selain itu, bagi kesehatan akan berdampak sistem gangguan pernapasan. Nah, yang kedua, efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca terjadi akibat suhu bumi yang meningkat akibat dari meningkatnya karbon dioksida atau CO2 dan juga karbon monoksida atau CO di atmosfer. Nah, kedua zat tersebut menghalangi panas bumi sehingga panas bumi tetap berada di bumi atau yang biasa kita sebut sebagai pemanasan global. Nah, kemudian yang ketiga adalah menipisnya lapisan ozon. Kadar CFC atau yang biasa kita kenal sebagai freon pada kulkas dan AC, nah itu mempercepat menipisnya lapisan ozon. Semakin banyak CFC yang dilepaskan di udara menyebabkan semakin cepat juga lapisan ozon kita menipis. Nah, yang kedua adalah pencemaran air. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran, yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Nah, misalnya sisa deterjen mencemari air. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Nah, akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar, yang mana sumbernya itu antara lain adalah bahan anorganik seperti timbal, arsenik, kadmium, kemudian merkuri, dan lain. Nah, kemudian bahan kimia seperti pewarna tekstil, pestisida, nah kemudian bahan organik, yaitu berbentuk limbah yang dapat diuraikan oleh mikroba yang akan memicu meningkatkan populasi mikroorganisme di dalam air. Nah, kemudian cairan berminyak. Nah, ciri-ciri pencemaran air. Air yang tercemar itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengalami perubahan warna, bau, dan rasa. Nah, kemudian pH kurang yang tidak normal. Nah, pH air normal itu 6,5 sampai 7,5 atau mengalami perubahan konsentrasi ion hidrogen. Nah, kemudian terdapat atau adanya endapan, bahan terlarut atau koloid. Nah, kemudian mikroorganisme yang berlebih. Nah, kemudian perubahan suhu atau temperatur air dan meningkatnya radioaktivitas pada air. Dampak pencemaran airnya itu menurunkan jumlah oksigen. Air yang tercemar akan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air sehingga tumbuh-tumbuhan di dalam air kesulitan untuk berfotosintesis dan kadar oksigen menurun. Nah, yang kedua, merusak ekosistem dalam air. Makhluk hidup dalam air yang hidup di air tercemar tidak dapat bertahan hidup, misalnya karena sumber makanan ikan-ikan dan makhluk hidup air lainnya jadi terkontaminasi oleh senyawa dan komponen lain sehingga rantai makanan di dalam air tercemar tersebut akan terputus dan makhluk hidup akan sulit bertahan hidup. Nah, kemudian mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan. Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan itu memerlukan air. Namun jika yang terserap oleh tumbuhan adalah air yang tercemar, nah hal ini jelas akan mengganggu proses tersebut. Nah, kemudian menyebabkan dan menimbulkan berbagai wabah penyakit.
Air yang sudah tercemar merupakan air yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai, apalagi kita konsumsi. Oleh karena itu, menggunakan atau berinteraksi langsung dengan air tercemar bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan permasalahan pencernaan. Nah, yang kelima, mengganggu pemandangan. Tentunya melihat air yang dulunya jernih sekarang menjadi kotor dan berwarna coklat atau bahkan kehitaman sangat tidak enak dipandang. Kalau ibarat bahasa zaman sekarang itu nggak ada estetiknya sama sekali. Memiliki sumber air yang tercemar bukan hal yang dapat menjadikan kebanggaan sama sekali dan justru malah mengganggu pemandangan. Nah, yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran, yaitu sampah-sampah plastik yang sukar hancur, kemudian botol, karat sintesis, pecah kaca, dan kaleng. Deterjen yang bersifat non-biodegradable atau secara alami sulit diuraikan. Nah, zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida. Nah, sumber lainnya itu antara lain adalah bahan logam, yaitu berupa mangan, besi, aluminium, timbal, merkuri, seng, kemudian arsenik. Nah, kemudian bahan kimia organik seperti pestisida. Nah, kemudian bahan pupuk anorganik seperti urea, TSP, amonium sulfat, dan KCl, dan zat radioaktif. Ciri-ciri pencemaran tanah. Tanah yang tercemar itu memiliki ciri-ciri atau identik dengan indikator, yaitu memiliki derajat keasaman yang tinggi. Kemudian tidak adanya atau hilangnya unsur hara dari tanah. Kemudian tidak tumbuh jamur atau mikroorganisme lain. Nah, kemudian kandungan mineral rendah, terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat terurai. Nah, kemudian dampak pencemaran tanah. Segala sesuatu yang dikategorikan tercemar pasti memiliki dampak bagi keseimbangan hidup dan ekosistem. Nah, beberapa dampak dari pencemaran tanah itu antara lain, yang pertama, mengurangi tingkat kesuburan tanah. Tanah yang tercemar tingkat kesuburannya akan menurun dan jika hal ini terus dibiarkan bisa bersifat rusak. Akibatnya tanah tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bercocok tanam. Nah, yang kedua, menurunkan hasil kualitas pertanian. Tanah yang tercemar atau sudah terkontaminasi dengan limbah dapat menyebabkan peluang gagal panen semakin besar karena tanaman tidak ternutrisi dengan baik. Nah, yang ketiga, menyebabkan berbagai penyakit. Pada umumnya, tanah yang tercemar akan menghasilkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya bioakumulasi, di mana kita secara tidak sadar memakan hasil sayuran atau daging yang terkontaminasi oleh polutan. Nah, kemudian yang keempat, memicu adanya pencemaran lain. Tidak hanya itu, ternyata pencemaran tanah bisa menyebabkan pencemaran lainnya, yaitu pencemaran air dan pencemaran udara. Air yang terserap di dalam tanah akan tercemar akibat tanahnya itu sendiri tercemar, sehingga air tanah juga tercemar dan juga pencemaran tanah akan menghasilkan gas-gas yang tercemar yang akan dilepaskan di udara, sehingga menjadi polutan pencemaran udara. Nah, yang kelima adalah perubahan struktur tanah. Ketika tanah tercemar, struktur tanah dapat berubah akibat zat berbahaya atau polutan mematikan komponen penting tanah tersebut. Nah, yang keempat, pencemaran suara. Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kemudian kapal terbang, deru mesin pabrik, kemudian radio yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Penyebab pencemaran suara bisa dikategorikan menjadi 4, yaitu kebisingan impulsif, yaitu kebisingan dalam waktu singkat, contohnya suara petasan dan senjata api. Nah, kemudian kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan yang terjadi secara terus-menerus tetapi terpotong-potong, contohnya tukang yang sedang memukulkan palu. Nah, kemudian kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan dalam waktu singkat dan berlangsung hilang timbul, contohnya suara pesawat terbang. Nah, kemudian kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang berlangsung secara terus-menerus, contohnya suara pabrik. Dampak pencemaran suara. Nah, beberapa dampak dari pencemaran suara. Yang pertama, mengganggu ketenangan. Menciptakan bunyi-bunyian keras ketika sedang dalam keadaan seharusnya tenang atau beristirahat itu sangat mengganggu. Nah, yang kedua, gangguan pendengaran. Dalam taraf tertentu, yaitu suara yang melebihi 75-85 desibel dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan seseorang gangguan pendengaran. Nah, apalagi kalau lebih dari 85 desibel, itu akan sangat berbahaya. Nah, kemudian kesulitan berkomunikasi. Nah, hal ini pasti sering kalian lihat atau rasakan ketika sedang berada di lingkungan yang bising. Seringkali kita akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, bahkan hal ini
dapat menyebabkan kesalahpahaman karena polusi suara yang terlalu bising. Nah, yang keempat, gangguan kesehatan. Ternyata pencemaran suara juga dapat menyebabkan kita mengalami gangguan tidur dan juga akibat rusaknya suasana hati, dan juga mempengaruhi kesehatan mental kita seperti menjadi cemas, kemudian gugup, panik, mual, bahkan bisa membuat seseorang histeris. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi tentang pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.